Salam, salam, salam sehat dan salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mau katakan, sehebat-hebatnya program dalam gereja, kalau tidak digerakkan oleh kasih, maka sebenarnya gereja tersebut sedang berada dalam kejatuhan. Sesibuk-sibuknya kegiatan dalam gereja, kalau tidak digerakkan oleh kasih, maka gereja tersebut sedang berada dalam kejatuhan. Dari mana kita tahu akan apa yang saya sampaikan? Mari kita sama-sama baca dari kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ini adalah surat yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes kepada jemaat Tuhan yang ada di provinsi Asia dalam lingkungan Kekaisaran Romawi. Yang tertulis dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, kata Tuhan Yesus, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas, yang juga ku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di kota Efesus ini, yang tertulis dari kitab Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, kita akan melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sesibuk-sibuknya kegiatan dalam gereja, sehebat-hebatnya program dalam gereja, kalau tidak digerakkan oleh kasih, maka gereja tersebut sedang berada dalam kejatuhan. Nah, kita akan melihat sebenarnya ada hal-hal yang luar biasa, yang positif, yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Efesus. Tetapi di dalam atau menurut Tuhan Yesus, jemaat ini sedang berada di dalam kejatuhan. Nah, kita akan melihat hal yang positif terlebih dahulu dari apa yang ada pada jemaat yang ada di Efesus. Di dalam ayat yang kedua, Tuhan Yesus katakan, ini adalah berita baik bagi jemaat Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ingat, Tuhan tahu setiap kegiatan, setiap program, setiap hal yang dilakukan oleh gerejanya, dimanapun, kapanpun, Tuhan selalu tahu. Nah, apa yang diketahui Tuhan tentang jemaat yang ada di Efesus? Di sana dikatakan,
baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Luar biasa saudara sekalian. Jemaat Efesus adalah jemaat yang berjeripayah. Jemaat yang tekun. Saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang penuh dengan program, penuh dengan kegiatan. Jemaat yang secara manusia begitu hidup, begitu dinamis. Rasanya tiada hari tanpa kegiatan. Tiada hari tanpa aktivitas. Berarti di dalamnya ada banyak aktivis. Karena banyak aktivitas sehingga ada suatu yang luar biasa sebenarnya pada jemaat Efesus ini. Jemaat yang rasanya tidak pernah diam. Jemaat yang rasanya tidak pernah sepi. Selalu dan selalu ada kegiatan dan program yang dilakukan. Dan bukan hanya itu. Tuhan juga katakan di dalam kalimat berikutnya, di situ dikatakan, aku tahu, masih ayat 2, bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai atau menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Luar biasa. Jemaat Efesus adalah jemaat yang tahu persis dogma ajaran yang ortodok, ajaran para rasul, ajaran firman Tuhan. Jemaat Efesus tahu betul. Sehingga apa? Mereka bisa membedakan mana rasul yang benar dan mana rasul yang palsu. Jadi ketika ada rasul yang gak benar, maka jemaat ini menguji. Dan ternyata jemaat ini bisa mendapati bahwa ternyata di situ ada rasul-rasul pendusta. Meskipun menganggap atau menyatakan dirinya rasul, tapi jemaat Efesus bisa melihat, bisa mengerti bahwa sebenarnya rasul itu adalah rasul yang palsu. Dengan kata lain, jemaat Efesus adalah jemaat yang belajar, tahu persis doktrin yang benar. Mungkin di situ ada kelas SOM, sekolah orientasi melayani, bahkan mungkin ada SAM, sekolah Alkitab malam. Ada mungkin sekolah Alkitab siang dan sebagainya. Yang jelas jemaat ini adalah jemaat yang belajar. Kemudian berikutnya, apa berita baik yang Tuhan nyatakan kepada jemaat di Efesus? Di situ dikatakan ayat yang ketiga, Wahyu 2. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sabar. Bahkan di situ dikatakan mau menderita karena nama Yesus. Bahkan ditambah lagi tidak mengenal lelah. Artinya jemaat yang terus sibuk dalam pelayanan, jemaat yang terus sibuk dalam kegiatan, jemaat yang terus sibuk melakukan aktivitas-aktivitas rohani. Mungkin ada berbagai macam ibadah, ibadah anak, remaja, pemuda, dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar menurut Tuhan. Tetapi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita akan melihat berita buruk yang Tuhan nyatakan kepada jemaat Efesus. Kalau tadi hal-hal yang baik Tuhan nyatakan, tetapi di dalam ayat berikutnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, namun. Jadi setelah Tuhan menyatakan hal-hal yang baik-baik, tapi di dalam ayat 4 Tuhan katakan namun. Ya. Namun demikian aku mencela engkau. Jadi di tengah segala kebaikan, di tengah segala hal yang benar yang dilakukan jemaat Efesus, Tuhan pun punya mata untuk melihat. Sehingga Tuhan katakan, namun aku mencela engkau. Kenapa Tuhan mencela? Tuhan katakan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa melihat ternyata jemaat yang penuh dengan program, jemaat yang penuh dengan kegiatan, jemaat yang bisa mengerti betul ajaran yang benar, belum tentu jemaat itu masih memiliki kasih yang mula-mula. Bahkan di situ dikatakan jemaat itu tetap sabar. Tapi ternyata jemaat ini sudah meninggalkan kasih yang semula. Dan di sini kita bisa melihat bahwa orang yang sabar belum tentu masih punya kasih. Tetapi orang yang punya kasih pasti dia punya kesabaran. Karena salah satu arti daripada kasih adalah sabar. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal-hal yang menurut Tuhan jemaat Efesus itu harus dibaharui, harus diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Karena jemaat ini telah meninggalkan kasih yang semula. Bukan kehilangan kasih saudara, tapi meninggalkan. Karena kehilangan dan meninggalkan itu sesuatu yang berbeda. Kalau meninggalkan kasih, dia tidak tahu kasihnya itu di mana. Kasih maksudnya kalau kehilangan kasih, dia nggak tahu kasihnya itu di mana. Sama kalau kita kehilangan barang, kita tidak tahu barang itu ada di mana. Tetapi jemaat Efesus itu meninggalkan kasih. Artinya dia sebenarnya tahu kasihnya ada di mana, tapi ditinggalkan. Dan ketika ada jemaat yang meninggalkan kasih, maka Tuhan katakan, ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sehebat-hebatnya sebuah gereja, dalam kegiatan, dalam program, kalau sudah meninggalkan kasih yang semula, itu akan mendatangkan celah dari Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan katakan gereja itu sedang berada dalam kejatuhan. Bukan kejatuhan biasa, tapi Tuhan katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kehilangan kasih yang semula itu adalah hal yang teramat serius bagi Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ketika gereja atau ketika kita sudah kehilangan kasih yang semula, ingat, bagi Tuhan itu adalah kejatuhan yang begitu dalam. Mari kita renungkan setiap diri kita. Apakah masing-masing kita, apakah gereja Tuhan yang kita layani masih ada kasih yang semula? Apa sih kasih yang semula? Kasih yang semula berarti kasih yang pertama. Ketika kita pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika pertama kali kita menyadari dosa kita. Kemudian kita menyambut Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita. Kita dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Karena sukacita yang luar biasa, hati kita dipenuhi dengan syukur. Ada kerinduan, ada keinginan yang begitu dalam diri kita untuk melayani Dia tanpa pamrih. Kita tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kita mau melakukan apa saja bagi Tuhan Yesus. Ada sukacita yang luar biasa yang kita rasakan. Ada damai yang luar biasa ketika kita dipenuhi dengan kasih yang semula. Masih adakah hal itu dalam diri kita? Kita yang tahu. Tapi paling tidak kita bisa mengerti apa sih tandanya ketika seseorang mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Yang pertama, ya ini mungkin bisa menjadi cermin. Orang yang, bukan kehilangan. Orang yang sudah meninggalkan kasih semula adalah yang pertama, dia akan kehilangan sukacita dalam hidupnya. Bahkan dia akan kehilangan
kehidupan yang bersinar. Kehidupannya tidak lagi memancarkan terang Kristus di dalam hidupnya. Sukacita ilahi sudah tidak lagi menjadi bagian dalam hidupnya. Yang kedua, ketika orang sudah mulai kehilangan kasih yang semula, dia juga akan kehilangan kemampuan untuk mengasihi orang lain. Kemampuan untuk mengasihi Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan. Ketika orang sudah meninggalkan kasih mula-mula, artinya apa? Sudah tidak ada di dalam dirinya kasih. Nah, kalau kasihnya sudah tidak ada, sudah kita tinggalkan, tidak tahu di tempat mana, berarti kita sudah tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi orang lain. Hidup kita mungkin hanya berdasarkan rutinitas semata. Kita ke gereja, kita melayani, bukan karena kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena kasih kita kepada jiwa-jiwa. Tapi kita menganggap itu adalah sebagai bagian dari pekerjaan kita yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, apa sih tandanya ketika orang kehilangan kasih yang semula? Yang ketiga adalah dia bisa kehilangan pandangan yang sehat atas dirinya sendiri. Hidupnya lebih fokus kepada dirinya sendiri. Apa yang menyenangkan aku? Fokus pelayanannya adalah untung rugi. Kira-kira untung bagiku apa tidak? Menyenangkan aku apa tidak? Kalau dulu ketika kita masih dipenuhi dengan kasih semula, fokus kita adalah Kristus. Yang kita lakukan menyenangkan Tuhan apa enggak? Tapi ketika orang sudah meninggalkan kasih semula, fokusnya adalah apakah ini menyenangkan hatiku, menyenangkan jiwaku, menyenangkan perasaanku apa tidak? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah meninggalkan kasih yang semula, maka itu adalah kejatuhan yang teramat dalam menurut Tuhan. Oleh sebab itu, karena ini adalah kejatuhan, berarti ini perlu pemulihan. Berarti ini perlu ada pembaharuan, perlu diperbaiki. Dan di dalam ayat berikutnya Tuhan memberikan langkah-langkah. Nah, bagaimana langkah perbaikan agar kasih kita atau agar kita kembali kepada kasih yang semula? Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-5, paling tidak ada 3 langkah perbaikan. Bagaimana kita kembali menuju kepada kasih yang semula. Langkah yang pertama dalam ayat yang ke-5 di situ dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingatlah. Ingat, kalau kita sudah meninggalkan kasih semula, berarti kita sedang jatuh yang teramat dalam. Sehingga kita perlu kembali mengingat, mengenang masa lalu kita. Ketika kita pertama kali berjumpa dengan Yesus, kita merasakan sesuatu yang luar biasa, sukacita luar biasa, damai luar biasa. Kita menikmati sukacita ketika kita membaca firman. Kita menikmati dalam setiap ibadah yang kita ikuti. Bahkan rasanya kita ingin selalu beribadah kepada Tuhan. Ada sesuatu yang menggebu-gebu di dalam diri kita. Rasanya kita tidak bisa tahan kalau kita tidak baca Alkitab. Tidak bisa tahan kalau kita tidak mengikuti kebaktian hari Minggu. Bahkan mungkin ibadah-ibadah yang lain. Ingat kembali masa-masa itu. Setelah kita ingat, langkah yang kedua Tuhan katakan, bertobatlah. Bertobatlah artinya kita harus berbalik. Kita ubah pikiran kita. Ubah kehidupan kita. Ubah cara pandang kita.
Kita ubah pikiran kita mengenai apa yang telah mengambil tempat Yesus dalam kehidupan kita. Ubah kembali fokus kita. Mungkin fokus kita yang meninggalkan kasih semula, fokus kita tidak lagi Kristus-sentris, tapi kepada perkara-perkara yang lain. Mungkin program sentris, kegiatan sentris, atau mungkin sebaliknya fokus kita adalah yang penting buka gereja baru, nggak masalah. Bangun gedung baru, nggak masalah. Tapi apakah semuanya itu digerakkan oleh kasih kepada Kristus? Ingat, bertobatlah supaya kita kembali. Ubah pikiran kita. Biarlah apa yang kita lakukan semuanya adalah karena kita betul-betul kasih kepada Kristus. Kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Bukan kasih kepada diri sendiri atau kasih kepada yang lain. Bertobatlah. Kita perlu melepaskan yang namanya ambisi kita. Kita perlu melepaskan kebanggaan akan mungkin posisi, reputasi kita. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali mengarahkan pikiran kita kepada ketakjuban akan Tuhan. Kita kembali mengarahkan pikiran kita kepada apa yang dipikirkan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang dipikirkan Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Apa yang dipikirkan Tuhan terhadap dunia ini. Bukan apa yang saya pikirkan. Bukan apa yang kita pikirkan. Tapi apa yang Tuhan pikirkan. Ubah pikiran kita. Yang pertama ingat. Yang kedua bertobat. Dan yang ketiga Tuhan katakan lakukanlah lagi. Ayat 5, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi. Kita ingat masa lalu ketika kita berjumpa dengan Kristus. Kita melakukan sesuatu dengan sukacita, tanpa paksaan, tanpa pamrih. Kita mau mengorbankan apa saja. Yang penting nama Yesus disenangkan. Yang penting jiwa diselamatkan. Sama sekali tidak ada yang namanya pikiran dagang di sana. Kita nggak memikirkan yang namanya untung rugi. Yang penting jiwa diselamatkan. Nama Yesus dimuliakan. Kerajaan Allah diperlebar, diperluas. Lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Yang dulu kita lakukan supaya kita lakukan lagi. Jadi itulah 3 hal saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Langkah menuju perbaikan. Sehingga kita kembali kepada kasih semula. Ingat, bertobat, dan kembali lakukan yang semula kita lakukan. Sebab kalau kita tidak melakukan itu, Tuhan mengancam demikian. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan mengancam akan mengambil kaki Dian. Tuhan akan datang kepada kita, mengambil kaki Dian kita. Kaki Dian. Dian itu berbicara mengenai sesuatu yang bersinar, yang terang, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan mengambil kaki Dian, artinya hidup kita sama sekali tidak bisa memberikan dampak. Dampak yang baik, dampak yang benar. Bagi diri kita, bagi keluarga, bagi masyarakat. Karena sudah tidak ada kaki Dian. Jikalau kita tidak ingat lagi, jikalau kita tidak bertobat, jikalau kita tidak kembali kepada kasih semula, kaki Dian kita akan diambil sama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita kembali kepada kasih semula. Jangan tinggalkan kasih semula. Ingat, bertobat, dan lakukan kembali seperti yang semula kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.